Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa melanjutkan materi usul hadis atau ilmu hadis atau ulumul hadis yang berkenaan dengan hafalan hadis ya. Entah bagaimana lagi caranya ketika kita menjawab soal-soal hadis kemarin itu banyak yang mungkin agak kurang tepat saja ya, bukan tidak tepat, kurang tepat saja ya. Sehingga perlu pembenahan dalam bentuk hafalannya ya. Sering-sering dibaca, sering-sering dilihat, mungkin insyaallah hafal saja ya. Tapi kalau kalau baru-baru aja diulang-ulang teksnya, khawatir tidak benar gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang banyak sekali yang mungkin agak sedikit jatuh nilainya ya. Ya dikira-kira ya. Dikira-kira apakah saya termasuk orang itu atau tidak, maka kawan-kawan harus bersikeras untuk di semester yang akan datang, di bagian yang akan datang nanti untuk ujian akhirnya jangan sampai drop lagi ya. Untuk hafalan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
11, 12, 13, 14 orang dari HTNA dan HTNB yang nilainya itu di bawah 4 ya, mungkin di bawah 50 lah ya. Sekitar 30, 35, 40 ya. Parah ini ya. Jadi kawan-kawan harus bersikeras lagi. Yang lain alhamdulillah udah bagus ya. Dari 2 kelas itu berarti sekitar 15 orang dari 75 ya, mungkin alhamdulillah. Yang lain rata-rata di atas 60 ya. Ada 60, ada yang 65, ada yang 70. Tapi rata-rata itu sudah di atas 60. Kebanyakan 70 rata-ratanya ya. Nah, memang pada prakteknya menghafal hadis itu bukan berarti hanya sekedar hafal saja, tapi juga paham ya. Nah, kemarin kalau kita emang kesulitan dalam menghafal, saya bilang minimal maknanya mengerti ya. Minimal maknanya mengerti atau paham kisahnya tentang apa ya. Karena di soal itu hampir persis dengan makna hadis, tapi ada pengecohnya di akhirnya biasanya. Di akhirnya atau di tengah-tengahnya. Misalnya satu sisi mengatakan boleh, tapi sisi lain mengatakan tidak boleh gitu ya. Misalnya konteks hadis yang seorang laki-laki berkata pada Nabi, pakaian haram itu boleh saja, yang dipakai selama itu baik. Nah, ini kan jelas bukan hadis tentu meskipun ihram gitu ya. Nah, ini banyak terkecohnya gitu kawan-kawan gitu ya. Kemudian banyak sekali ya yang mungkin agak sedikit keliru dari jawaban-jawaban kawan-kawan, tapi alhamdulillah banyak juga yang berhasil ya. Tapi ya tadi ya, siapkan diri Anda menerima hal yang mungkin paling buruknya tuh C gitu aja sih ya, paling buruknya C. Jadi ya, padahal sudah kita pelajari, sudah kita bahas, sudah kita ulang-ulang per minggu, bahkan 1 minggu cuma 3 hadis gitu ya. Nah, kenapa sulit Pak? Bukan karena sulitnya, tapi seberapa seringnya dibaca itu hadis ya. Yang paling tinggi, saya sebutkan paling tinggi saja deh ya, biar kawan-kawan tidak terlalu drop banar. Saya hanya memberikan yang paling tinggi saja. Bisa jadi dia A+ untuk hadis ini ada perwakilan saja 1 orang. Masih banyak yang lain, tapi saya hanya buka 1 aja. Ikrimah lokal A dan Rizky Maulidi juga lokal A ya. Itu yang paling tinggi dan hampir disebutkan full benar semua. Salah satu saja ini saya lihat ya. Sisanya masih rata-rata tinggi 70, 80, 90 lah ya.
Nah, adapun yang di lokal B belum ada yang mencapai nilai 90 ya, 95 belum ya, saya lihat belum ada, yang ada cuma 80, 85 ya. Entah bagaimana caranya Ikrimah dan tadi dia cara membaca atau menghafalnya, mungkin bisa bertanya atau share bagaimana gerang Ikam menghafal tuh, atau kayak apa gerang Ikam sampai bisa mengingat materi itu gitu ya. Karena kalau kita hanya sekedar melihat saja, melihat dan diputar-putar nggak ada bakalan bisa kecuali dibaca gitu ya. Nah, demikian untuk lisan ya. Nah, adapun yang untuk tertulis ini juga banyak yang drop. Yang paling tinggi Talita, yang kedua Adeline di B kapal, yang ketiga Syahdian Nur, kemudian yang paling hampir menyempati sisa salah satu Haikal Alizi ya. Ini adalah kawan-kawan yang mungkin belajar sungguh-sungguh dalam masalah ilmu hadis atau berkali-kali membaca materi yang sudah pernah diresum, materi yang pernah disampaikan, materi yang pernah saya jelaskan di YouTube. Ya, artinya tidak semuanya materi yang saya kirimkan dalam bentuk teks itu keluar, tidak, tapi ada juga penjelasan gitu ya. Penjelasan gitu. Menurut ulama usul fikih, sunnah itu apa gitu kan. Tidak ada di teks itu, tidak ada, tapi ketika kita paham, oh ini kan usul fikih, berarti dari kasus fikih gitu ya, bukan dari ilmu hadis gitu. Sama dengan hadis yang diriwayatkan paling banyak, nah, itu banyak salah tuh, padahal sudah jelaskan kemarin ya. Ya mungkin karena gugup pasti, dan kedua karena waktunya terbatas ya. Karena waktunya juga terbatas ya. Oke, demikian untuk penyampaian dari UTS UAS kemarin. Jadi sisanya untuk UTS tertulis itu yang drop sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak 10 orang yang drop di UTS. Artinya dari seluruhnya 80 orang, 79 orang atau 80 orang, hanya 10 saja yang mungkin drop ya, di bawah dari nilai 50. Sisanya rata-rata 50. Siapa saja Pak? Tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditakoni atau tidak bisa ditanyakan kembali. Saya juga sebagai wejangan saja. Siapa tahu Anda merasa diri, oh jangan-jangan saya ini. Nah itu, maka persiapkan diri untuk di UTS nantinya ya. Baik, kita lanjutkan ke hafalan hadis dari hadis yang ke-21 ya, 22 dan 23. Baik, kita lanjutkan di hadis yang ke-20. Jadi ya sering dibaca aja, sering dibaca, sering dilihat, diulang lagi. Makanya saya bilang kemarin tolong direkam gitu. Kenapa direkam Pak? Tujuannya apa Pak? Supaya mengulang-ulang gampang, tinggal dengarkan aja, mau tidur dengarkan gitu ya. Dan insya Allah bisa aja Anda paham konteks dari teks hadis yang diminta ya. Hadis yang ke-21, kemarin sudah yang ke-22. Hadis yang ke-21 qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr sa'min tamrin aw sa'min sya'irin wa ala kulli hurrin aw 'abdin wa dzakarin aw unsa min muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Nah, untuk Indonesia mungkin dikiaskan dengan beras ya. Jangan dikatakan bid'ah karena tidak ada Nabi zakat dengan beras ya, tidak. Karena konteksnya bukan bid'ah, karena Nabi di sana makanan yang dipakai kesehariannya adalah gandum atau kurma ya. Sementara di Indonesia sudah dalam bentuk beras ya. Nah itu. Maka zakat fitrah wajib, dan yang dizakatkan bahwa dilihat dari makanan pokok atau nilainya. Nah, dari Muhammadiyah lebih cenderung mengambil nilainya. Jadi kalau misalnya berapa harganya, dihitung harga rupiahnya, kemudian
dizakatkan dengan nominal gitu ya. Nah, adapun dari mazhab yang lain menggunakan beras langsung karena konteksnya Nabi kadang pernah menggunakan dalil zakat dengan nominal, kecuali mazhab dari Imam Abu Hanifah yang menggunakan konteks nominal tadi ya. Mana yang mau diambil ya silakan, yang lebih berdasarkan hadis ya makanya menggunakan beras ya. Apakah akan habis Pak beras di Banjarmasin? Kalau sudah habis baru pakai nominal. Kalau belum habis masih kalau dipakai dan diberikan kepada orang lain. Karena kalau diganti dengan nominal mungkin bisa bermanfaat nukar yang lain gitu ya. Tapi kalau ditukarkannya yang kada bermanfaat, khawatir tidak sampai esensi dari zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sifatnya untuk makan, untuk digunakan konsumsi gitu ya. Yang ketiga, budak juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini nomor hadis yang ke-21. Hadis yang ke-22, qala Imam Bukhari rahimahullah, qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu an anna rijalan an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum faqad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Ada seorang sahabat menyaksikan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi pada 7 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku memandang bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Qadar tepat terjadi pada 7 malam terakhir. Maka siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya, Allah lakukanlah pada 7 malam terakhir. Nah ini hadisnya ketika aku bikin soal apakah benar seorang sahabat menyaksikan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi pada 8 hari terakhir. Nah 8 aja kalimat yang berbedanya. Ternyata dia langsung mikir, ini kan ada hadis Lailatul Qadar. Bukan, ternyata bukan hadis Lailatul Qadar, tapi lebih cenderung hadis yang menyebutkan 8 hari. Oh, berarti salah nih, harusnya yang 7 hari gitu, 7 akhir Ramadan. Nah, prinsipnya pada malam Lailatul Qadar tidak diketahui persis malam turunnya, namun paling sering terjadi pada malam 27 ya. Tapi jangan lupa melakukan ya 27 Ramadan setiap tahunnya. Jadi malam-malam ganjil ya intinya, ya. Hadis yang ke-23, qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Yusuf wa nama Nafi alhamdulillah ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wisal qala qalu innaka tuwasil qala inni lastu mislakum inni at'imu usqa. Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Nah, ini kan aku tulis Rasulullah SAW membolehkan puasa wisal. Nah, ini kan terkecohnya kita antara membolehkan dan melarang gitu. Orang berkata, namun bukankah anda sendiri melakukan puasa wisal? Beliau bersabda, aku tidak sama dengan keadaan seorang dari kalian karena aku diberi makan dan diberi minum. Artinya Nabi tetap makan dan tetap minum. Kada boleh puasa itu berlanjut sampai maghrib sampai isya, ada boleh ya. Kalau kadang mbah puasa sampai maghrib, lanjut sampai subuh, ada boleh ya. Rasulullah SAW melarang puasa wisal yang menyambung dengan malam atau bahkan besok. Rasulullah SAW berbeda dengan puasa lain, puasa Daud hari puasa besok batal, puasa itu lain. Ini puasa wisal ini menyambung. Ya, jadi kalau misalnya puasa itu dari pagi sampai jam 6:30, tiba-tiba dia sambung sampai maghrib sampai isya sampai jam tengah malam sebagainya. Ya. Nah, tapi ada juga kelebihan di antara Rasulullah SAW diberikan Allah kelebihan, yaitu berbeda dengan umat lainnya yang bisa kenyang atau diberi makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, demikian hadis 3 hadis yang bisa pian-pian ingat. Silahkan nanti setelah ini selesai pelajaran jam 1 atau jam berapa nanti pian-pian silahkan kirim voice note-nya hafalan hadisnya, dibaca hadisnya pelan-pelan. 3 hadis tadi kemudian direkam pakai voice note kemudian kirimkan ya. Baik, demikian kita lanjutkan ke materi teori ilmu hadis lanjutannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.